Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya akan membahas banyak soal tentang penyetaraan reaksi redoks. Materi kimia kelas 12 semester 1. Nah, jadi ini akan cocok sekali buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Nah, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, disimak ya. Oke, ini dia soal yang saya maksud tadi. Banyak ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G sampai N. Ya, jadi banyak. Nah, kan penyetaraan reaksi redoks itu ada yang cara setengah reaksi atau elektron ion, atau ada juga yang cara biloks ya. Tapi di sini saya akan acak aja ya, mana yang nanti setengah reaksi, mana yang biloks. Oke. Langsung aja ya, karena ini banyak, jadi saya mulai saja. Oke, ini dia soal nomor 1. MnO4- tambah C2O42- menghasilkan Mn2+ tambah CO2 dalam suasana asam. Saya akan kerjakan dengan metode bilangan oksidasi biloks. Yang pasti biloksnya lah ya. Plus 7, plus 3, ini udah plus 2, di sini plus 4. Oke. Nah, namanya juga penyetaraan reaksi redoks dengan bahan dasar ya istilahnya ya, dengan materi penunjang, materi awal yang harus dikuasai adalah biloks. Jadi saya nggak akan lama-lama di biloksnya karena sudah dibahas di kelas 10 ya. Jadi Mn ke sini plus 7 ke plus 2 itu kan turun ya. Turun 5 elektron. Nah, harus hati-hati di sini. Di sini kan C ada 2 ya. Sementara di kanan C-nya ada 1. Dan C itu mengalami perubahan biloks. Jadi, unsur yang mengalami perubahan biloks harus disetarakan dulu jumlahnya. Maka di sini kali 2. Nah, kan plus 3 ke plus 4 itu kan naik 1. Tapi karena melibatkan 2 atom C, atom karbon, maka yang naik itu menjadi 2 kali lipatnya, yaitu naik 2 jadinya. Hati-hati kalau jumlah atomnya nggak balance ya, nggak setara ya. Udah, ini tinggal kali silang, kali 2, kali 5. 2 dan 5 ini jadi koefisien ya. 2 MnO4- tambah 5 C2O42- menghasilkan, berarti ini 2 ya, Mn2+ tambah 10 jadinya, CO2. Oke, kita hitung muatannya di sini minus 2, min 10. Jadi min 2, min 10, totalnya min 12. Di sini 2 kali 2 plus 4 ya. Nah, karena suasana asam kan kita tambahkan H+ ya. Jadi kita tambahkan H+ di sebelah kiri. Jadi 2 MnO4- tambah 5 C2O42- tambah, kita tambahkan 16H+. Karena 16 kurang 12 kan plus 4 ya. Jadi kanan kirinya sama-sama plus 4 nanti. Nah, ini 2 Mn2+ tambah 10 CO2. Nah, kalau ada H+, maka lawannya ya, di sisi sebelahnya kita tambahkan H2O. Berapa banyak? Ya, 16 itu kan 8 kali 2. Beres ya, soal nomor 1 atau soal yang A. Lanjut yang kedua. CuS tambah NO3- Cu2+ tambah S tambah NO suasana asam. Saya coba pakai setengah reaksi deh. Oke, berarti kita harus part dulu ya. Mana reaksi reduksi, mana oksidasi. Oke, tetap juga saya sarankan tentukan biloks-biloknya supaya gampang lah, supaya enak aja ngelihatnya. Plus 5 minus 2 plus 2 0 plus 4 plus 2 ini ya, min 2. Oke, reduksi berarti yang turun adalah dari NO3- menjadi NO. Ini kerangkanya reduksi. Oksidasinya CuS menjadi Cu2+ tambah S. Oke, yang reduksi
Di sini O-nya 3, di sini O-nya 1 ya. Ini 3 dan 1, berarti kita tambahkan di sini selisihnya. Oke, selisih O-nya ada 2, berarti kita tambahkan 2H2O. Kita tambahkan di kiri lawannya 4A+. 4 kurang min 1 kurang 1 berarti jadi plus 3 ya. Sementara di kanan 0, maka kita tambahkan di sini 3 elektron. Reduksi sudah setara. Sementara oksidasi ini kan Cu dan S sama-sama 1 ya. Cu dan S sama-sama 1, tapi di sini ada muatan ya. Ada charge-nya 2+. Jadi ini harus kita tambahkan di sini 2 elektron supaya habis. Charge-nya imbang. Oke, nah eliminasi elektron kali 2 kali 3. Hasil akhirnya 3CuS tambah 2NO3- tambah 8H+. Habis ya, yang kiri ya. Jadi 3Cu2+ tambah 3S tambah 2NO tambah 4H2O. Oke, soal yang B yang kedua juga beres. Lanjut yang ketiga, Bi2O3 tambah ClO- menghasilkan BiO3- tambah Cl2 dalam suasana basah. Saya kerjakan pakai cara bilok saja deh. Oke, berarti di sini plus 3. Berarti Cl-nya plus 1. Di sini plus 5. Di sini udah min 1 ya. Oke, yang berubah itu adalah Bi ke Bi. Nah, hati-hati karena dia berubah, jumlahnya kita harus cek. Di sini kan kiri ada 2, di kanan 1. Jadi sini harus kali 2. Itu langkah pertamanya ya. 3 ke 5 kan naik 2. Tapi karena melibatkan 2 atom Bi, jadi naiknya 2 kali lipat. Naik 4. Cl plus 1 ke minus 1 turun 2 ya. Garis bilangan ya. Turun 2 elektron. Oke, berarti ini kali 2, ini kali 1. Berarti Bi2O3 tambah 2ClO- menghasilkan 2BiO3- tambah Cl-. Kita hitung charge-nya, muatannya di kiri 0 tambah min 2 ya. Ya totalnya min 2. Di kanan kan min 2 dengan min 1. Jadi totalnya ini berarti kita harus kali 2 ya. Saya kurang kali tadi. Berarti min 2 ya. Jadi min 4. Karena suasananya basah, berarti kita tambahkan OH- di sebelah kiri. Karena ini minus 2, nanti kan ditambahin minus lagi supaya balance dengan si minus 4-nya. Jadi Bi2O3 tambah 2ClO- tambah 2OH- menghasilkan 2BiO3- tambah 2Cl-. Lawannya OH- ya kita tambahkan H2O. Oke. Beres juga yang ketiga atau yang C ya. Lanjut yang D. AS2 S5 tambah NO3 menghasilkan H3ASO4 tambah H2SO4 tambah NO2 tambah H2O. Ini istilahnya molekular ya. Oke, yang seperti ini saya kerjakan pakai cara bilok saja ya, karena ini cukup ribet kalau setengah reaksinya. Oke, jadi AS-nya plus 5, S min 2, ini plus 5, ini juga plus 5 ya. Ini plus 6, plus 4. Jadi kita kayak harus sudah tahu lah mana-mana yang akan berubah gitu ya. Kita tinggal cek ya. AS nggak berubah berarti S ya. Oke kan ini minus 2 ke 6 itu kan berarti naiknya 8.
Bisa ya, garis bilangan ya, naik 8. Tapi karena melibatkan 5S, nah ini hati-hati dengan ini. Kan atom yang mengalami perubahan Bilox harus disamakan jumlahnya di awal. Nah, ini 5, kita kali 5 di sini. Jadi, kalau satunya naik 8, maka 5 naik 40 elektron. Lalu yang turun pasti N ya. 5 ke 4 kan turun 1 ya. Oke, tinggal kali silang. Ini kali 40, ini kali 1. Banyak ya, kali 40. Oke, kita tulis lagi AS2, AS2S 5 tambah 40 ya. 40 HNO3 menghasilkan H3. Ini tadi kan kita nggak ganggu kan, H3ASO4 tuh tulis aja dulu. H3ASO4 tambah, ini udah 5 tadi ya, 5 H2SO4 tambah NO2 nya dapat 40 plus H2O. Oke, kita setarakan apa dulu? Misalnya hidrogennya nih. 40. Sini 3 ya. Sini 10 dan sini nanti berapa kali 2 gitu. Atau ini ya, dari AS-nya ya. AS-nya di kiri kan 2, di kanan 1. Sini kita kali 2. Oke. Lalu otomatis ini jadi 6 ya. Hanya 6 tambah 10 berarti 16 ya. 16 dengan 40 itu kan 24 selisihnya. 24 itu adalah 12 kali 2. 12 H2O. Oke, sudah setara ini. Jadi AS2S5 tambah 40 HNO3 menghasilkan 2 H3ASO4 tambah 5 H2SO4 tambah 40 NO2 tambah 12 H2O. Yang EBiO3- tambah VO plus menghasilkan Bi2O3 tambah VO3 plus ya, dalam suasana basah. Saya pakai Bilox sajalah lagi ya. Oke, ini Bi-nya plus 5, di sini plus 3. VO-nya berarti ini plus 3 ya. 3 kurang 2 kan plus 1 ya. Sedangkan ini minus 2 berarti 6 plus 7. Oke, ini udah jelas naik 4 elektron. Sedangkan ini Bi jangan lupa kita kali 2. Kenapa? Ya supaya atom yang mengalami perubahan Bilox kita samakan dulu jumlahnya. Oke, lalu turunnya ini kan 5 ke 3 itu kan turun 2. Tapi karena ada 2 atom turunnya jadi 4. Ya, seperti yang soal-soal sebelumnya ya. Turun 4 elektron. Oke, kali 1. Kali 1 ya, sama-sama 4 naik dan turunnya ya, kita tulis ulang lagi aja. 2 BiO3- tambah VO plus menghasilkan Bi2O3 plus VO3 plus. Oke, kita hitung dulu ini ya, muatannya ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Min 2 plus 1 berarti 1 kurang 2 minus 1 yang di kiri ya. Yang di kanan 0 plus 1 berarti totalnya plus 1. Ini kok plus 1 tapi nulisnya plus 2. Oke. Nah, karena ini basah berarti kita tambahkan OH- ya. Kita tambahkan di yang lebih positif. Kita tambahkan di kanan. Kita tambahkan 2 OH-. Jadi kan min 1 kurang 2, plus 1 kurang 2 jadi min 1. Sama min 1 di kiri dan di kanan. 2 BiO3- tambah VO plus menghasilkan Bi2O3 plus
VO3 plus tambah 2 OH min. Jangan lupa lawannya di sisi sebelahnya kita tambahkan H2O. Satu aja karena hanya di kanan 2 di kiri, berarti H2O kan sama-sama 2. Aman. Oke, itu bagian E yang kelima ini ya. Lanjut yang bagian F. H2O2 tambah MnO4 min menghasilkan Mn2 plus tambah O2. Nah, ini harus hati-hati nih ya. H2O2 itu kan peroksida ya, yang berubah biloksnya itu biloksi O, bukan si H-nya. Oke, saya pakai setengah reaksi aja deh. Jadi buat dulu ya kerangka reduksi dan oksidasi. Jadi yang reduksi MnO4 min ya. MnO4 min menjadi Mn2 plus, suasananya asam ya. Berarti di sini H2O2 menjadi O2. Oke. Berarti di sini tambahkan 4 H2O, lawannya 8H plus 8 kurang 1 berarti plus 7, di kanan plus 2 berarti tambah 5 elektron. Oke, ini H2O2, di sini O2, O-nya sudah imbang, jumlahnya sama, berarti yang kurang tuh H kan. Kita tambahkan di sini 2H+. Nah, jumlah H-nya udah sama, tapi di kanan ada 2 plus jadi istilahnya ya, charge-nya. Maka kita tambahkan 2 elektron supaya 0, di kirinya 0. Dah, tinggal kali silang, kali 2 kali 5. Tulis lagi hasilnya 5H2O2 tambah 2MnO4 min tambah 16H plus menghasilkan 2 ya, Mn2 plus tambah 5O2 tambah 8H2O tambah 10H plus. Oke ya, pas ya. Oke. Jadi 16 dengan 10 bisa coret. Ini sisa 6. Apalagi habis ya. Jadi tulis ulang 5H2O 2 tambah 2 MnO4 min tambah 6H plus menghasilkan 2 Mn2 plus tambah 5O2 tambah 8H2O. Lanjut yang G. Oke, MnO4 min tambah Mn2 plus menghasilkan MnO2 dalam suasana basah. Saya kerjakan pakai bilox deh. Plus 7 plus 2 plus 4 ya. Oke. 7 ke 4 turun 3 elektron. Ini 2 ke 4 naik ya. Oke, 3 dan 2 tinggal kali silang. Ya berarti di sini kali 3, yang di sini kali 2. Berarti 2 MnO4 min tambah 3 Mn2 plus menghasilkan MnO2-nya. Nah, kan di kanan itu kan hasilnya itu dia kali 3 dan kali 2. Berarti totalnya ada 5. Ingat ya, 5 itu dari mana? Dari 3 kalinya dan 2 kalinya. Dijumlahkan saja. Oke, hitung muatannya minus 2. Ini plus 6 ya. Berarti plus 4. Di kanan 0. Karena suasananya basah, maka kita tambahkan 4 OH min di sebelah kiri yang lebih positif. 2 MnO4 min plus 3 Mn2 plus tambah 4 OH min menghasilkan 5 MnO2. Nah, OH min itu disetarakan di sisi sebelahnya pakai H2O. Berarti hanya kan di kiri 4, kita kali 2 aja di kanannya. Pasti sudah balance.
Oke, lanjut yang H. Mn2 plus tambah H2O2 menghasilkan MnO2 tambah H2O. Suasananya diminta basah ya. Saya pakai bilok saja deh. Ini -1, hati-hati ya peroksida ya. Ini -2 plus 4. Ini ada plus 2 ya. 2 ke 4 berarti naik 2 elektron ya. Naik 2 dia. Sedangkan turunnya, nah hati-hati, ini kan O-nya di sini, O yang mengalami perubahan ya. O-nya di kiri 2, di kanan 1. Jadi kali dulu di sini, kali 2. Nah, -1 ke -2 berarti kan naik 1. Tapi karena melibatkan 2 atom O, jadi naik 2. Turun lah ya itu ya. Jadi turun 2 elektron. Oke, sama-sama 2 naik dan turunnya ya kali 1 kali 1. Artinya ya tulis ulang lagi nih hasilnya. Mn2 plus tambah H2O2 menghasilkan MnO2 plus, nah ini udah dikali 2 ya. Tadi hasil penyetaraan dari atom oksigennya. Suasana yang diminta adalah basah. Oke, kita hitung dulu di sini plus 2, 0, 0, 0. Jadi di kiri ada plus 2, di kanan 0. Kita mau tambahkan OH-, pasti kita tambahkan di sisi yang lebih positif ya, yang kiri ya. Jadi Mn2 plus tambah H2O2 tambah, berarti kita tambahkan 2 OH-. Hasilnya MnO2 plus 2 H2O. Kita nggak tambahin H2O lagi di sebelah kanan lawannya OH- karena kebetulan jumlahnya juga udah pas ya. Hanya di kiri 2 tambah 2 4. Oksigennya juga 2 tambah 2 4. Nah, di kanan tuh hanya 4. O-nya juga 2 tambah 2 4. Jadi ini sudah balance ya. Muatannya juga udah 0 di kiri dan di kanan. Oke, yang H lewat ya. Yang I, nah KClO3 ini molekuler ya. KCl H2SO4, nah ini melibatkan banyak H2SO4, Cl2 tambah H2O. Saya coba pakai ion elektron ya, atau setengah reaksi deh. Jadi ada reduksi dan oksidasi. Bilok dulu ya, plus 5, -1, berarti ini 0. Oke, yang berubah itu cuma Cl saja di situ. Nah, kita ionkan dulu ya. Ini kan K plus ClO3-, K plus Cl-. Bisa ya H2SO4 ya juga ya. Saya buat deh 2H plus SO4 2-, 2K plus SO4 2-. Sisanya nggak diionkan. Oke, yang pertama ClO3- menjadi Cl2. Lalu yang satu lagi Cl- jadi Cl2. Yang oksidasi paling gampang nih. Kali 2 dulu, tambah 2 elektron. Beres dia. Nah, yang reduksinya agak lebih ribet ya. Tapi bisa lah. Jangan lupa kali 2 karena Cl-nya yang berubah. Sehingga oksigennya di kiri jadi 6 ya. Maka lawannya di sini kita tambahkan 6 H2O. Ketemu nih 12H. Tambahkan di sebelah kirinya 12 H+. 12 dikurang 2, 10. Maka tambah 10 elektron. Oke, elektronnya eliminasi. Kali 1 aja ya. Di sini kali 5. Oke, buat dulu 2 ClO3- tambah 10 ya. Cl- tambah 12H+ menghasilkan, berarti Cl2-nya ada di atas ini kan 1, di bawah ini ada 5. Berarti ada totalnya 6 ya. 6 Cl2 tambah 6 H2O. Nah, jadi hasil ini kita harus bisa kembalikan ke bentuk asalnya yang di atas itu. Ya. Nah, kalau kita punya 2 KClO3-,
Maka untuk menjadi KClO3 kita juga butuh 2 K+. Nah, kita punya 10 Cl-. Supaya jadi KCl kita butuh 10 K+. Ya, jadi ini kita butuh 10 tambah 2, 12 K+ untuk menormalkan kembali ini. 12 K+ kita tambahkan. Maka di sebelah kanan juga harus kita tambahkan 12 K+. Jadi gini dia. 2 KClO3 tambah 10 KCl tambah 12 H+ menghasilkan 12 K+ tambah 6 Cl2 plus 6 H2O. Oke, yang belum kembali itu adalah H2SO4 dan K2SO4, tapi kita udah punya H+ dengan K+. Nah, berdasarkan tadi ini ionisasinya. Nah, kalau kita punya 12 H+, pasti kita butuh 6SO4 2-. Ya, di kanan kita punya 12 K+, berarti kita butuh juga 6SO4 2-. Jadi artinya di kiri dan di kanan kita tambahkan 6SO4 2-. 6SO4 2-. Oke, jadi 2 KClO3 plus 10 KCl plus, jadi ini 6 H2SO4, 6 K2SO4, 6 Cl2, 6 H2O. Itu bisa dikecilin aja ya koefisiennya ya, bagi 2 semua. KClO3 5 KCl 3 H2SO4 3 K2SO4 3 Cl2 3 H2O. Ribet ya. Oke, lagi ya. Yang J saya pakai bilok saja lah ini ya. Zn nama NO3-, ZnO2 2- tambah NH3 basa ya. 0 plus 2 plus 5 minus 3. Naik 2 elektron. Hati-hati nih ya. 5 ke min 3 itu turun 8 ya. Oke, berarti di sini kali 4 kali 1. 4Zn tambah NO3-, 4ZnO2 NH3. Di sini 0 muatannya ya, min 1. Di sini minus 8. 0. Totalnya minus 8 min 1. Ditambahkan OH minus, berarti kita tambahkan di kiri supaya imbang ya. Dengan kanannya muatannya NO3-. Min 1 berarti kita butuh 7 ya. 7 OH min. 4ZnO2 2- tambah NH3 tambah H2O. Hati-hati H2O-nya ya. Di kiri itu kan 7H-nya. Di kanan tuh sudah ada 3 di sini. Berarti butuh 4 lagi. 4 itu adalah 2 kali 2. Jadi jangan dikali 4, cukup kali 2 aja karena sudah ada H di NH3-nya. Oke. J ke K nih. MnO2 tambah HCl, MnCl2 tambah H2O tambah Cl2. Oke, saya pakai bilok saja lah. Plus 4 min 1. Min 1 berarti di sini plus 2 ya. Baru di sini 0. Mn ke Mn turun 2 elektron. Di sini hati-hati Cl minnya, Cl-nya di kiri 1, di kanan 2, berarti kali 2 aja dulu ini. Min 1 ke 0 naik 1 karena ada 2 jadi naik
2. Ini naik turunnya sama, berarti ya kali 1 ya. Nah, MnO2 tambah 2HCl menghasilkan MnCl2 tambah Cl2. H2O-nya saya simpan dulu ya, supaya di sini ada yang berbeda sedikit nanti ya. Nah, dari sini aja kita bisa lihat bahwa Cl di kiri dengan Cl di kanan tuh nggak imbang. Di kanan 4, di kiri 2. Maka setarakan dulu, MnO2 tambah 4HCl menghasilkan MnCl2 plus Cl2. Nah, ini setara Cl-nya. Nah, tapi kan di atas masih ada H2O. H di kiri ada 4, H di kanan ada 2. Berarti di sini kali 2. Jadi ya cara bilox tuh ya begitu. Ada istilahnya apa ya? Penyesuaian lah ya di bagian akhir nanti. Oke. Yang L saya pakai setengah reaksi aja ya. Cr2O72- tambah VO2 plus Cr3 plus VO3-. Suasananya asam. Oke, buat dulu kerangkanya. Reduksinya berarti Cr2O72- menjadi Cr3 plus VO2 plus VO3 min 1. Oke, di sini tambahkan. Oke, ini kita kali 2 dulu ya, hati-hati ya. Karena dia mengalami perubahan bilox. 7H2O ya, karena oksigen di kiri 7, di kanan 0. Muncul lah di sini 14 H plus 14 kurang 2, 12 ya. Sementara di kanan 6 elektron. Lalu VO2 plus. Oke, berarti di kiri itu kan O-nya 1, di kanan 3. Maka yang di kiri kita tambahkan 2H2O. Muncul deh 4H plus. Lalu kemuatan ya. 4 kurang 1 kan plus 3. Sementara di kiri plus 2. Berarti tambah 1 elektron di sini. Kali silang, kali 1 kali 6. Oke, Cr2 O72- tambah 6VO2 plus tambah 14H plus 12H2O ya. 2Cr3 plus 6VO3- 7H2O 24H plus nih. Oke, yang bisa dicoret kanan kiri H plus, sisa 10 ya. H2O di sini habis, sini sisa 5. Berarti saya tulis ulang. Cr2O72- tambah 6VO2 plus tambah 5H2O menghasilkan 2Cr3 plus tambah 6VO3- tambah 10H plus. Oke, 2 lagi ya. Al tambah NaOH tambah H2O menghasilkan NaAlOH 4 tambah H2. Agak crowded ya. Saya pakai apa nih? Setengah reaksi aja deh. Tapi nanti ada yang nggak diionkan. Dia banyak trik lah ya sebenarnya. Reduksinya berarti yang H2O ya. Menjadi H2. Sedangkan yang oksidasinya yang Al ya. Al menjadi NaAlOH4. Nah, itu NaOH saya masukin aja langsung ke sini. Oke, kita bongkar dulu yang atas ya. Nah, ini kan ada H2O. Nih H2 di kanan. H-nya udah sama, tapi jumlah O yang belum imbang. Karena suasana asam, saya tambahkan di sini OH-. Suasananya ini basah, sorry, karena udah ada NaOH ya. Tambahkan OH-. Jadi di kiri malah nggak imbang H-nya ya. H di kiri itu jadi 2, di kanan malah jadi 3.
nggak apa-apa, kita tambahkan H plus di sini. Nah, di kanan min 1, di kiri plus 1. Jadi supaya sama-sama min 1 ya kita tambahkan 2 elektron. Ini ada plus, ada minus, nggak apa-apa, biarin aja dulu. Nah, untuk yang oksidasi, Al-nya kan sudah sama-sama 1, aman ya. Na-nya sama-sama 1. Yang belum itu adalah si O dan H. Nah, perhatikan, OH di kanan itu ada 4, di kiri itu ada 1 kan, yang ini. Jadi, saya langsung tambahkan di sini 3 OH min. Karena suasana basah kan. Kenapa 3 OH min? Ya, supaya OH-nya jadi sama-sama 4. Nah, jadi di sini di kiri muatannya jadi minus 3 min ini ya. Maka yang di kanan kita juga tambahkan 3 elektron. Nah, jadi udah lebih simple. Di sini tinggal kita kali silang. Udah. Ikuti aja hasilnya. Berarti 2Al plus 2NaOH plus 3H2O plus 3H plus ya. Oh, di bawah masih ada 6 ya, 6 OH min. Hasilnya 2NaAlOH4. Waduh, dimuat-muatin nih. Tambah 3H2 tambah, saya buat di sini aja ya, 3 OH min. Habis ya. Tambah 3 OH min situ. Masih muat di kanan nih. 3 OH min. Oke, yang bisa dieliminasi kanan kiri berarti si OH min. Habis sisa 3. Nah, 3H plus dengan 3 OH min adalah 3H2O. Jadi bisa digabungkan nih. 6 H2O. Maka hasil akhirnya 2Al tambah 2NaOH tambah 6H2O menghasilkan 2NaHlOH4 plus 3H2. Jadi sedikit berbeda ya dengan metode ion elektron seperti yang tadi ya, yang di awal-awal tadi itu. Yang kalau di sini tuh yang bagian oksidasi itu nggak saya ionkan. Jadi ya mungkin bisa dibilang untuk soal-soal tertentu kita punya strategi tertentu ya. Ya, ini menjadi variasi soal aja ya, variasi pembahasan aja buat kita semua ya. Oke, ini udah beres ya. Terakhir ini, yang N, ini molekuler lagi ya. Saya coba lagi lah yang setengah reaksi. Ki tambah H2SO4 menghasilkan K2SO4, H2S, I2, H2O hasilnya. Oke, berarti ada reduksi dan oksidasi. Reduksinya, nah ini ion dulu ya. K plus, I min, 2H plus, SO4 2 min. 2K plus, SO4 2 min. Kalau H2S tuh gas gitu biarin aja ya. I2 juga biarin aja, H2O liquid biarin aja. Nah, ini kan yang berubah, ini kan plus 6 ya. Min 1. Kalau KK gitu nggak akan berubah ya, golongan 1, golongan 2 nggak berubah itu. S-nya minus 2, ini 0, berarti I dan S yang berubah. Maka reduksinya ya berarti dari SO4 2 min, kita ambil ionnya, menjadi H2S ya. Oke, sedangkan yang O, maksudnya oksidasi ya, I min menjadi I2. Nah, ini kan yang mudah dulu nih. Tetap 2 elektron. Beres itu ya. Lalu reduksinya belum. Oke, reduksinya. Kita lihat O-nya di kiri 4, di kanan masih 0, maka di kanan tambahkan 4H2O. Di kiri kita tambahkan, nah ini harus hati-hati. Dengan ditambahkan 4H2O, H-nya ini jadi 8 tambah 2, 10. Maka kita tambahkan di sini 10 H plus. Hati-hati ya jebakannya ya. Lalu 10 dikurang 2 itu kan 8. Maka tambahkan 8 elektron karena di kanan tuh 0.
Jadi di kiri dan kanan sama-sama 0. Tinggal kali silang atau eliminasi elektronnya. Kali 1 berarti sini kali 4 ya. Berarti jadi 8 I- tambah SO4 2- tambah 10H plus menghasilkan H2S tambah 4I2 tambah 4H2O. Nah, seperti tadi ada ya soal begini ya. Kita kembalikan ke bentuk semulanya seperti soal mana tadi ya? Soal I. Kita kembalikan ke bentuk yang atas itu. Nah, jadi untuk membuat I- ini menjadi KI berarti kan kita butuh K plus. 8 I- pasti butuh 8 K plus. Itu dulu ya. Jadi tambah 8 K plus di kedua sisi ya. Ingat di kedua sisi, di kiri dan di kanan. Nah, 8 K plus tambah 8 I- jadi 8 KI. Ini satu-satu nih, step by step nih saya buat. Menghasilkan, nah di kanan juga harus dapat nih 8K plus. Oke, KI sudah muncul, H2SO4 belum muncul nih. Ya, tinggal butuh H2SO4 nih. Nah, berapa yang mau kita tambahkan ya kita harus cek. Untuk menghasil, kalau kita punya 10H plus, nah ini, kalau H plusnya 10 berarti SO4-nya harus 5. Gitu ya, SO4-nya harus 5. Sementara SO4 di kiri cuma ada 1. Berarti butuh 4 lagi SO4 2-. Paham ya? Lalu K2SO4 8K plus 8K plus berarti kita butuh 4 SO4 2- supaya jadi 4 K2SO4. Maka step berikutnya adalah tambahkan 4 SO4 2- di kedua sisi. 8 KI tambah, nah ini kan tadi jadinya 5 SO4 2- ya. 5 SO4 2- tambah 10H plus itu hasilnya 5H2SO4. Nah, gitu dia. 8K plus tambah 4 SO4 2- menghasilkan 4K2SO4. Lalu H2S turunkan saja, 4I2 turunkan lagi, dan H2O. Nah, langkah terakhir kita cek jumlah hidrogennya ya. Di kiri itu ada 10, di kanan itu ada 2, berarti butuh 8 lagi. 8 itu berapa kali 2? Ya, butuh 4. Oke, begitulah kurang lebih ya, cukup banyak ya. Banyak sekali malah ya soal tentang penyentaraan reaksi. Ada yang pakai cara Bilox, ada yang pakai setengah reaksi atau metode ion elektron. Jadi yang mana aja mudah-mudahan kalian bisa pakai nanti ya. Oke, demikian dulu pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa bermanfaat terutama buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.